Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang dengan nikmat-nikmat ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menjemput berbagai ladang-ladang kebaikan di masa kita yang singkat ini. Maka sudah selayaknya kita benar-benar memanfaatkan nikmat-nikmat ini dengan sebaik-baiknya sebelum apa yang pasti datang kepada kita datang dengan tiba-tiba. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibni Abdullah, dan begitu juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berusaha berjalan di atas jalan yang telah beliau tunjukkan sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha pada jilid yang kedua, dan sekarang kita mulai memasuki pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran ke-20. Ad-Darsul Ishrun di halaman 138. Oleh karena itu kita akan langsung saja coba membacanya dahulu bersama-sama. Maka bagi para pendengar yang mengikuti pelajaran ini bisa membaca mengikuti setelah ana. Dan bagi yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk memperdengarkan suaranya. Istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. Ad-darsul ishruna. Ad-darsul ishruna. Kam suratan hafizta ya Bashiru? 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 Hafiztu suratan wahidatan. Hafiztu suratan wahidatan. Hafiztu suratan wahidatan. Hafiztu suratan wahidatan. Wa kam suratan hafizta ya Umaru? 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 Ana hafiztu surataini.
Ana hafidtu surataini. Ana hafidhtu surataini. Ana hafidtu surataini. Ya abati, ja'al yawma mudarrisani jadidani. Ya abati, ja'al yawma mudarrisani jadidan. Ya abati, ja'al yawma mudarrisani jadidani. Ya abati, ja'al yawma mudarrisani jadidan. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadisi. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Ahaduhuma lil fiqhi wal hadisi. Ya abati, qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Ya abati, qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Ya abati, qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. ya abati, qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Ma huma? Huma al-mushtu wal mikhaddatu. Huma al-mushtu. Huma al-mushtu wal mikhaddatu. Huma al-mushtu wal mikhaddatu. A'arafta ma'nahuma? arafta ma'nahuma, A'arafta ma'nahuma? arafta ma'nahuma. Na'am, sa'altul mudarrisa fasyaraha li ma'nahuma. Na'am, sa'altul mudarrisa fasyaraha li ma'nahuma. Na'am, sa'altul mudarrisa fasyaraha li ma'nahuma. Na'am. Ana al-ana adhhabu ila suqi. Ana al-ana adhhabu ila suqi. Ana adhabu ila suqi. Aturiduna syai'an? Aturiduna syai'an? Aturiduna syai'an? Aturiduna syai'an? Uridu daftaron. Uridu daftaron. Uridu daftaron. Uridu daftaron. Indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini. Indi daftarani wa uridu daftarani akharaini. Indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini. Indi daftarani wa uridu daftarani akharaini. Indi milafani saghirani wa uridu milafaini kabiraini. Indi milafani saghirani wa uridu milafaini kabiraini. Indi milafani saghirani wa uridu milafaini kabiraini. Indi milafani saghirani wa uridu milafaini kabiraini.
Min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru? Min Min aina laka aina hadzal laka qalamul qalamul jamilu jamilu taunaini ya Bashiru. ya Bashiru. Min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru? Min aina laka hadzal jamilu taunaini ya Bashiru. Ishtaraytuhu. 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 Bikam ishtaraytahu? Bikam ishtaraytahu. Bikam ishtaraytahu? Bikam ishtaraytahu. Ishtaraytuhu biriyalaini. Ishtaraytuhu biriyalaini. Ishtaraytuhu biriyalaini. Ishtaraytuhu biriyalaini. Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Kita coba terjemahkan dahulu di sini hiwar yang ada di pelajaran ke-20 ini, ad-darsul 'ishruna, ya, pelajaran yang ke-20. Ini percakapan antara seorang ayah dan anak-anaknya, ya. Anak-anak laki-lakinya. Di sana al-ab, sang ayah mengatakan, kam suratan hafizta ya Bashiru? Ya, berapa surat yang telah kamu hafal wahai Bashiru? Berapa surat yang telah kamu hafal wahai Bashir? Kemudian Bashir menjawab, hafiztu suratan wahidatan. Saya telah menghafal satu buah surat, ya. Saya telah menghafal satu buah surat. Sana suratan berakhiran fathah karena dia adalah maf'ulun bihi, objek dari fi'il hafidho, ya. Wahidatan adalah na'atnya, sifat dari surah. Karena itu dia mengikuti keadaan i'rab dari yang disifati, yaitu suratan. Suratan dalam keadaan nasab, tandanya dengan fathah. Wahidatan dalam keadaan nasab juga, tandanya juga dengan fathah di akhir. Ya, suratan mu'annath, wahidatan juga mu'annath. Suratan bentuknya tunggal, wahidatan juga bentuknya tunggal. Kemudian al-ab, sang ayah mengatakan, wa kam suratan hafizta ya Umaru? Dan berapa surat yang kamu hafal wahai Umar? Ya, sang ayah bertanya kepada anaknya yang lain, berapa surat yang telah kamu hafal wahai Umar? Umar menjawab, ana hafiztu surataini. Saya telah menghafal dua buah surat. Saya telah menghafal dua buah surat. Ya, kita lihat di sana surataini. Nah, ini adalah bentuk isim mutsanna. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas. Tapi secara ringkas, surataini ini kita lihat dia adalah bentuk mutsanna atau bentuk yang menunjukkan jumlah dua, ya, dari surah. Ya, surah ini satu buah surat. Kalau dua buah surat, maka kita datangkan bentuk mutsannanya. Di sini surataini ini juga bentuk mutsanna. Ya, saya menghafal dua buah surat. Kita lihat di sana ada tambahan ya dan nun di akhirnya.
ya. Kalau suratan satu buah surat. Nah, kalau mau kita jadikan dua buah surat, kita tambahkan ya dan nun. Dan begitu juga nanti kita dapati contoh, kita juga menambahkan alif dan nun. Kemudian setelah Umar menjawab tadi, saya telah menghafal dua buah surat. Muawiyah berkata, ya abati, wahai ayahku. Abati ini adalah maknanya ayahku, ya. Dia digunakan ketika bisa digunakan ketika nida seperti ini, ketika sedang memanggil. Ya, asalnya dia abi, ya, asalnya abi. Namun ya di sana diganti dengan ta. Dan ini bermakna ayahku, ya, sama. Kita katakan variasi panggilan, bisa ya abi boleh, ya abati ini juga boleh. Maknanya adalah wahai ayahku. Dan abati di sini dia mabni di atas kasroh, ya, di akhirnya pada taknya berharokat kasroh. Artinya wahai ayahku, ya abati. Ja'al yauma mudarrisani jadidani. Hari ini telah datang dua guru yang baru. Dua guru yang baru. Di sana mudarrisani, kita lihat ini juga adalah bentuk mutsanna. Ya, tunggal atau mufradnya mudarrisun. Kalau mau kita jadikan dua, kita tambahkan alif dan nun di akhirnya. Dan isim mutsanna ini dalam keadaan rafa', ya, dalam keadaan rafa', dia tandanya adalah dengan alif. Atau mudahnya dalam keadaan rafa' kita tambahkan alif dan nun di akhirnya. Dan dalam keadaan nasab atau jar, contohnya nasab ketika dia dalam posisi sebagai maf'ulun bihi, seperti tadi hafiztu surataini. Surataini maf'ulun bihi. Dalam keadaan jar, kalau dia datang setelah huruf jar misalnya, tandanya adalah dengan ya. Kalau dia dalam keadaan nasab atau jar, maka ditambahkan ya, sukun dan nun berharokat kasroh di akhirnya. Kalau dia dalam keadaan nasab atau jar, ya, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam insyaallah. Mudarrisani jadidani, dua guru yang baru. Nah, mudarrisani jadidani ini susunan na'at man'ud, sifat mausuf. Jadidani adalah na'at atau sifat, karena man'ud atau yang disifati berjumlah dua, berbentuk mutsanna, maka na'atnya juga berbentuk mutsanna, berjumlah dua. Jadi ditambahkan juga alif dan nun di akhirnya. Mudarrisani jadidani. Kalau satu guru laki-laki, mudarrisun satu mudarrisun wahidun, atau satu guru baru, mudarrisun jadidun. Kalau dua guru baru, mudarrisani jadidani. Kemudian ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Nah, salah satu dari keduanya, yakni guru untuk mengajar fikih. Ini maksudnya, ya, lil fiqhi, untuk fikih, yakni untuk pelajaran fikih.
guru untuk pelajaran fikih, wal akharu, dan yang lain untuk pelajaran hadis. Kita lihat di sini ini juga termasuk tarkib, susunan struktur kalimat yang baru ya. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Ya, ini untuk merinci dua hal ya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, titik titik titik, wal akharu, yang lain, titik titik titik. Nah, ini termasuk struktur kalimat baru ya, kita perhatikan. Al-akharu ini artinya yang lain. Mudzakkar, bentuk muannasnya adalah al-ukhra. Ahaduhuma ini juga untuk mudzakkar. Ya, karena mereka ingin menunjuk ke mudarris. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ini untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas, ihdahuma. Ihdahuma. Kemudian Bashir berkata, ya abati, wahai ayahku, qara'tul yauma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Saya telah membaca hari ini dua kata yang baru dalam kitab ini, dalam buku ini. Kita lihat di sana ada kalimataini jadidataini. Ini juga isim-isim mutsanna. Ya, di sini isim mutsannanya kenapa dia berakhiran ya dan nun? Karena kalimataini dia di sana berposisi menjabat sebagai objek atau maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi termasuk isim dalam keadaan nasab. Dan tanda nasab dari isim mutsanna adalah ya. Ya, sukun di akhir itu adalah tanda nasab isim mutsanna. Sedangkan pada kalimat sebelumnya tadi mudarrisani jadidani, dia berakhiran alif dan nun karena dia dalam keadaan rafa. Ya, mudarrisani dalam keadaan rafa dia karena dia fa'il. Ya, dia fa'il dari fi'il ja'a. Ya, pelaku dia, fa'il. Dan fa'il sudah pernah kita pelajari, dia termasuk isim dalam keadaan rafa'. Ya, jadi kalau yang dalam keadaan rafa', maka isim mutsannanya berakhiran alif dan nun. Kalau dalam keadaan nasab dan jar, isim mutsanna berakhiran ya dan nun. Kemudian sang ayah mengatakan mahuma, apa keduanya itu? Apa keduanya? Yaitu dua kata yang baru tadi, yang dipelajari, yang dibaca. Bashir menjawab, huma al-mushtu wal mikhaddatu. Keduanya adalah al-mushtu, yaitu sisir, wal mikhaddatu, dan bantal, ya, mikhaddah. Al-ab, sang ayah bertanya lagi, a'arafta ma'nahuma? Apakah kamu mengetahui arti dari keduanya? Apakah kamu mengetahui makna dari keduanya? Bashir menjawab, na'am sa'altul mudarrisa. Ya, saya telah bertanya kepada Pak Guru. Fasyaraha li ma'nahuma. Maka dia menjelaskan kepadaku makna keduanya. Maka dia menjelaskan kepadaku makna keduanya, ya, fasyaraha li ma'nahuma. Kemudian sang ayah bertanya lagi, anal ana azhabu ila suqi. Saya sekarang akan pergi ke pasar. Ya, saya sekarang akan pergi ke pasar. Aturiduna syai'an? Apakah kalian menginginkan sesuatu? Ya, turiduna
Kita ingat lagi ini fi'il dan fa'il, ya, fi'il mudhari dan fa'ilnya yaitu waw jamaah, ya, wawul jamaah. Dia sebelum nun itu adalah fa'ilnya, domir wawul jamaah. Apakah kalian ingin sesuatu? Syai'an. Umar menjawab, uridu daftaron, saya ingin satu buku tulis. Muawiyah menjawab, indi daftaroni, saya memiliki dua buku tulis. Wa uridu daftaroini akharaini, dan saya menginginkan dua buku tulis yang lain. Kita lihat daftaroni ini juga isim mutsanna, dia berakhiran alif dan nun, ya, dalam keadaan mufradnya daftarun. Kalau mutsannanya kita tambahkan alif dan nun kalau dia dalam keadaan rafa'. Kalau dalam keadaan nasab atau jar kita tambahkan ya dan nun di akhirnya, seperti pada kalimat ini uridu daftaroini. Daftaroini isim mutsanna juga, dia dalam keadaan nasab karena dia objek maf'ulun bihi, karena itu dia berakhiran ya dan nun. Ya, tanda nasab atau jarnya adalah huruf ya. Ya, padahal kita sudah mengetahui bahwasanya tanda asli nasab adalah harokat fathah. Ya, tanda asli rofa adalah harokat dhammah di akhir. Tanda asli jar adalah harokat kasroh di akhir. Tapi di sana ada tanda-tanda cabang. Ya, ada tanda-tanda cabang. Di antaranya adalah ini. Ya, sukun. Ya, tanda nasab cabang. Kemudian alif pada isim mutsanna itu juga tanda rofa cabang. Jadi ada tanda i'rab yang lain selain dhammah, selain fathah, selain kasrah. Ya, di antaranya ini ada alif, tanda cabang untuk rofa, ada huruf ya, tanda cabang untuk keadaan nasab atau jar. Taib indi daftaroni wa uridu daftaroini akharaini. Saya memiliki dua buku tulis dan saya ingin dua buku tulis yang lain. Akharaini ini adalah mutsanna juga dari akhar. Ya, mutsanna dari akhar. Akharaini, dua buku tulis yang lain. Bashir kemudian mengatakan indi milafani shaghirani. Saya memiliki dua file kecil. Milafani ini tempat menyimpan berkas lah kita katakan, ya. File. Nah, tempat menyimpan berkas-berkas atau biasa kita sebut file dan semacamnya. Saya memiliki dua file kecil dan saya menginginkan dua file yang besar. Wa uridu milafaini kabiroini. Nah, ini juga kita lihat isim mutsanna, ya, milafani isim mutsanna dalam keadaan rafa' dia. Milafani di sana adalah mubtada yang diakhirkan. Karena itu dia dalam keadaan rafa'. Milafaini ini adalah objek, karena itu dia dalam keadaan nasab. Karena nasab maka kita berikan ya di akhirnya. Milafaini. Kenapa ada nun di akhir? Kalau tanda nasabnya adalah ya saja. Nah, nun di akhir isim mutsanna. Nah, para ulama mengatakan dia adalah pengganti tanwin pada bentuk mufradnya. Ya, kita lihat dalam bentuk mufradnya dia asalnya memiliki tanwin. Daftarun misalkan, mudarrisun ada tanwin di akhirnya.
Akan tetapi dalam keadaan musanna kita tidak melihat ada tanwin. Mudarrisani, daftaroni, daftaroini, milafani, milaffaini, tidak ada tanwin di akhirnya. Ya, dan nun di akhir itulah pengganti tanwin pada keadaan mufradnya. Ini penjelasannya. Dan tanwin sejatinya dia adalah nun sukun, ya. Secara lafalnya dia adalah nun sukun tanwin. Daftarun. Kita bisa dengarkan bahwasanya ada nun sukun di akhir ketika kita membaca kata yang bertanwin di akhirnya. Karena tanwin itu sejatinya adalah nun sukun. Maka nun di akhir-akhir isim mutsanna ini adalah pengganti tanwin dalam keadaan mufradnya. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian al-ab, sang ayah bertanya, min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru? Dari mana kamu memiliki pena bagus yang memiliki dua warna, wahai Bashir? Dari mana kamu memiliki pena bagus yang memiliki dua warna, wahai Bashir? Dzul launaini itu yang memiliki dua warna. Ya, dzu maknanya sahib, yang memiliki. Ya, penanya punya dua warna, begitu maksudnya. Kemudian Bashir menjawab, ishtaraituhu, saya telah membelinya. Saya membelinya. Kemudian sang ayah bertanya lagi, bikam ishtaraitahu, berapa kamu membelinya? Berapa kamu membelinya? Bashir menjawab, ishtaraituhu biriyalaini, saya membelinya seharga 2 rial. Riyalaini ini juga isim musanna juga. Saya membelinya seharga 2 rial, biriyalaini. Nah, riyalaini ini dia dalam keadaan jar karena ada huruf jar sebelumnya yaitu harful ba. Karena itu tanda jar dari isim musanna adalah huruf ya. Ya, maka kita datangkan ya di akhir. Riyalaini. Kita tidak membaca biriyalani, tapi kita membaca biriyalaini. Dengan ya sukun di akhir dan nun berharokat kasroh di akhir. Baik, ini adalah hiwar pada pelajaran ke-20. Selanjutnya kita coba berikan kesempatan kepada pendengar untuk coba membaca hiwar pelajaran 20. Iqbal. Baik, nah, baik, yang pertama kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom. Ada Ibu Dini. Nah, ahlan wa sahlan Ibu Dini. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk penelpon yang masuk, silakan. Nah, terputus. Kami berikan kesempatan untuk Ummu Hisham. Nah. Baik, nah, bersama kita ada Ibu Dini dengan Ummu Hisham. Ibu Dini sebagai para anak-anaknya, para anak-anak laki-laki. Kemudian Ummu Hisham sebagai al-ab. Ummu Hisham sebagai al-ab. Taib. Siap ya? Nah, tafadhali silahkan. Hafidtu suratan wahidatan. Ana hafidtu surataini. Kemudian Ibu Dini lagi. Ya abati, ja'al yauma mudarrisani jadidani.
ahaduhuma li fiqhi wal akharu lil hadithi. Ya abati qara'tul yauma kalimataini jadidataini fi hadal kitabi. Ma huma Huma al-mushtu wal mikhaddatu. a'rafta ma'nahuma? Naam, sa'altul mudarrisa fasyarahali ma'nahuma. Ana al-ana azhabu ila suqi. Aturiduna syai'an? Uridu daftaron. Indi daftaroni wa uridu daftaroini akharaini. Indi milafani soghironi wa uridu milafaini kabiroini. Min aina laka hadzal qalamul jamilul dzul lawnaini ya Bashir? Istaroituhu. Bika mishtaroituhu. Bika mishtaroitahu. Bika mishtaroitahu. Taib, dengan domir ta ya, karena sang ayah bertanya kepada orang kedua yaitu Bashir. Bika mishtaroitahu. Nah. Taib. Istaroituhu biriyalaini. Taib. Nah. Baik, bagus sekali. Ibu Dini dengan Ummu Hisham cukup. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikuma. Wafikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikuma. Untuk Ibu Dini juga Ummah Hisham. Nah, bagaimana Ustaz, dilanjutkan? Nah, kita panggil lagi untuk membaca hiwar. Nah, berikutnya kami berikan kesempatan untuk yang pertama pesertanya di Zoom, Aba Abdurrahman. Nah, dan peserta kedua ada Aba Iyas. Nah, baik. Bersama kita ada Aba Abdurrahman dan Aba Ilyas. Iyas. Taib. Baik. Kita coba mulai sekarang Aba Abdurrahman sebagai para anak-anak laki-laki ya semuanya, dan Aba Iyas sebagai al-ab, sebagai sang ayah. Nah, baik, coba dipraktikkan. Tafadhal. Kam surat Bashiru? Hafidtu suratan wahidatan. Suratan wahidatan. Sekali lagi. Hafidtu suratan wahidatan. Taib. Wa kam suratan hafidta ya Umaru? Ana hafidtu surataini. Ya abati, ja'al yauma mudarrisani jadidani. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Ya abati, qara'tul yauma kalimataini jaridataini fi hadal kitabi. Ma huma? Humal mustu wal mikhaddatu. A'rafta ma'nahuma? Naam. Sa'altul mudarisa fasyaraha li ma'anahuma. Anal ana adhabu ila suqi. Aturiduna syai'an? Uridu daftaron. Indi daftaroni wa uridu daftaroini akharaini.
Indi millafani sagirani wa uridu millafaini kabiraini. Min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru? Istaraituhu. Bikam ishtaraitahu? Istaraituhu biriyalaini. Taib. Nah, baik, bagus sekali. Ahsantuma. Bagus sekali Aba Abdurrahman dan Aba Iyas. Cukup. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Wa barakallahu fikuma. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikuma kepada Aba Abdurrahman juga Aba Iyas. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Baik, kita coba mengambil tamarin di sana, latihan-latihan. At-tamrin al-awwal, latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, kita tinggal diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di sana berdasarkan hiwar yang telah kita baca. Ya, kita coba berikan kesempatan kembali kepada pendengar Iqbal. Baik, kami berikan kesempatan untuk penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Eti, ahlan wasahlan. Ahlan bik. Baik, Ibu Eti, kita sekarang berada di latihan yang pertama di sana. Di sana ada 3 pertanyaan saja. Nah, coba dijawab pertanyaan yang pertama, Ibu Eti. Coba dibaca dahulu, kemudian dijawab. Tafadholi. Bismillah. Kam suratan hafizah Bashiru. Berapa surat yang telah dihafal oleh Bashir? Hafizah Bashiru suratan wahidatan. Bashir telah menghafal 1 surat. Taib. Naam, ahsan. Kam suratan hafidha Bashirun. Nah, di sini kita baca dia dengan tanwin. Nam Bashirun. Ini nama laki-laki dan nama laki-laki asalnya bertanwin ya. Adapun tadi di hiwar kita baca dengan tanpa tanwin karena dia didahului oleh huruf ya ya. Bashirun. Berapa surat yang Bashir telah hafal? Hafidhu Bashirun surataini, suratan wahidatan. Tapi begini tadi ya, Ibu Eti ya. Hafidhu Bashirun suratan wahidatan. Bashir telah menghafal 1 buah surat. Tayyib, ahsan. Baik, nomor berikutnya mungkin kita jawab saja semua ini. Ibu Eti siap ya? Insyaallah. Tafadhali. Kam suratan hafizah Umaru. Berapa surat yang telah dihafal oleh Umar? Hafizah Umaru surataini. Umar telah menghafal 2 surat. Tayyib, naam, ahsan. Kam suratan hafidha Umaru. Berapa surat yang Umar telah hafal? Hafidha Umaru surataini. Ya, hafidha Umaru surataini. Umar telah menghafal 2 buah surat. Nah, di sana kita jawab dengan surataini. Kenapa kita tidak jawab dengan suratani dengan alif nun di akhirnya, Ibu Eti? Karena dua surat. Isim musanna. Tayyib, isim musanna ada yang berakhiran alif dan nun, ada yang berakhiran iya dan nun. Nah, kita jawab dengan ya nun atau berakhiran alif atau dan nun? Iya, ya sukun nun. Iya, sukun dan nun. Tayyib, ahsan. Kenapa dia, Ibu Eti? Alasannya? Karena dia sebagai jabatannya sebagai apa dia? Surataini.
maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Thayyib, ahsan. Ya, maf'ulun bihi. Maka dia dalam keadaan nasab, dan tanda nasab isim mutsanna adalah huruf ya di akhir, ya. Makanya kita jawab surataini. Hafidhu Umaru surataini. Thayyib. Kemudian nomor berikutnya Ibu Eti. Bikamistaro Bashirun al-qalamu. Bikamishtaro Bashirunil qalama. Bikamistaro Bashirun al-qalama. Thayyib. Berapa Bashir membeli pulpen tersebut? Istaro qalaman biriyalaini. Dia membelinya dengan 2 rial. Thayyib. Nah, ahsan. Bikamishtaro Bashirun al-qalama. Nah, ishtaro Bashirun atau ishtaro al-qalama. Di sini kita jawab dengan ma'rifah, ada alnya, karena pertanyaannya juga ada alnya, ya. Ishtaro al-qalama biriyalaini. Nah, ishtaro al-qalama biriyalaini. Ya, di sana di hiwar kita membaca ishtaroituhu. Nah, ini kalau Bashir yang menjawab, ya, karena dia sedang dalam hiwar, tapi kita sedang membicarakan Bashir sebagai orang ketiga, makanya kita menjadikan dia orang ketiga. Ishtaro, nah, dia telah membeli al-qalama biriyalaini, ya, sebagaimana tadi Ibu Eti jawab, ya. Ishtaro al-qalama biriyalaini, dia telah membeli pulpen tersebut seharga 2 rial. Baik, bagus sekali Ibu Eti, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik pada Ibu Eti yang telah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Baik. Kita berlanjut sekarang ke latihan kedua di sana. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut ini. Baik, kita bisa lihat di sini kita mau memperbandingkan antara isim mufrad, ya, kata yang tunggal, dengan isim mutsanna, kata yang memberikan faedah 2, ya. Ketika dalam keadaan rafa, ketika dalam keadaan nasab, dan dalam keadaan jar. Ya, kita tahu bahwasanya rafa, nasab, dan jar ini adalah apa? Ini adalah keadaan akhir. Ya, secara umum kata ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama dia mabni, tidak berubah keadaan akhirnya. Kemudian yang kedua, keadaan akhirnya berubah-ubah sesuai dengan sebab yang masuk kepadanya. Ya, dia bisa berubah menjadi keadaan rafa, bisa berubah menjadi keadaan nasab, bisa berubah menjadi keadaan jar sesuai sebab-sebab yang masuk kepada kata tersebut. Nah, di sini kita mau memperbandingkan isim mufrad dengan isim mutsanna. Kita lihat dia yang pertama, ja'al mudarrisu. Artinya Pak Guru telah datang. Kita lihat al-mudarrisu, dia adalah fa'il. Ya, dia fa'il. Isim yang datang setelah fi'il. Dia bermakna pelaku umumnya, ya. Dan fa'il kita pernah bahas, dia termasuk isim dalam keadaan rafa. Ya, ini hafalan ini. Fa'il isim dalam keadaan rafa. Karena itu kita lihat, kita memberikan dia tanda asli rafa, yaitu dhammah di akhirnya. Kita baca al-mudarrisu. Kita tidak baca al-mudarrisa atau al-mudarrisi. Nah, kita baca al-mudarrisu dengan dhammah di akhir karena dia dalam keadaan rafa. Dan isim mufrad, kata yang tunggal, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah di akhir.
Nah, adapun isim mutsanna tanda rafa'nya dia bukan dengan dhammah. Kita lihat kalimat yang kedua yang ba di sana, ja'al mudarrisani. Ya, telah datang dua guru itu. Al mudarrisani dia juga fa'il. Karena itu dia berada dalam keadaan rafa'. Akan tetapi karena dia isim mutsanna, maka tanda rafa'nya bukan dengan dhammah tapi dengan alif. Ya, kita lihat alif setelah al-mudarris, setelah huruf sin itu adalah tanda rafa'. Tanda rafa'nya isim mutsanna ini. Ya. Adapun nun di akhir setelah alifnya al-mudarrisani, ada setelah alif ada nun di akhir, itu teorinya dia adalah pengganti tanwin pada isim mufrad. Ya, pada isim mufrad dalam keadaan nakirah ada tanwinnya, mudarrisun. Dalam keadaan mutsanna dia tidak memiliki tanwin, tapi ada pengganti tanwinnya yaitu huruf nun di akhir. Nun berharokat kasroh. Nah, ala kulli hal isim mutsanna dalam keadaan rafa', ya di sini dia fa'il, karena itu dalam keadaan rafa'. Isim mutsanna dalam keadaan rafa' tandanya adalah dengan huruf alif di akhir katanya, ya. Nah, makanya kita baca al-mudarrisani. Kita tidak baca al-mudarrisaini. Tidak dengan ya, tapi dengan alif. Kemudian kita lihat dalam keadaan nasab pada bagian hamzah, ra'aitul mudarrisa. Saya telah melihat Pak Guru. Al-mudarrisa isim mufrad, kata yang tunggal, satu, ya. Satu orang guru laki-laki. Di sini dia dalam keadaan nasab. Kenapa? Karena dia berperan sebagai objek atau maf'ulun bihi, objek dari fi'il ro'a, melihat. Ya, melihat ini ada objeknya. Ro'a itu saya melihat. Melihat apa? Al-mudarrisa. Sebagai objeknya al-mudarrisa. Dan maf'ulun bihi termasuk isim dalam keadaan nasab. Maka kita perlu memberikan tanda nasab, dan tanda nasab pada isim mufrad adalah harokat fathah di akhir. Nah, ini hafalan. Sementara apa tanda nasab dari isim mutsanna? Isim mutsanna kita telah bahas, dia adalah kata yang memberikan faedah dua, ya, jumlah dua, memberikan faedah jumlah dua. Dia diakhiri dengan alif dan nun, dan bisa juga diakhiri dengan ya dan nun. Ya, cara membentuknya kita tinggal menambahkan alif dan nun di akhir isim mufradnya, atau kita menambahkan ya dan nun di akhir isim mufradnya, tergantung bagaimana keadaan i'rabnya. Nah, di sini ra'aitul mudarrisaini, saya telah melihat dua guru itu. Al-mudarrisaini maf'ulun bihi, sebagai objek. Maka dia dalam keadaan nasab, karena maf'ulun bihi termasuk isim nasab. Maka kita perlu memberikan tanda nasabnya. Dan tanda nasab untuk isim mutsanna adalah huruf ya di akhir. Ya, huruf ya di akhir. Makanya kita baca ra'aitul mudarrisaini. Kita tidak baca ra'aitul mudarrisani. Nah, bukan ra'aitul mudarrisani, tapi yang benar ra'aitul mudarrisaini. Karena dia maf'ulun bihi dalam keadaan nasab, dan tanda nasabnya adalah huruf ya di akhir.
Kemudian ketika dalam keadaan jar, kita lihat di sana kalimat pada hamzah, Zahabtu ilal mudarrisi. Saya pergi ke tempat Pak Guru. Ya, saya pergi ke Pak Guru. Al-mudarrisi di sana didahului oleh harful jar. Karena itu dia dalam keadaan jar. Dan tanda jar dari isim mufrad atau kata yang tunggal adalah harokat kasroh di akhir. Sebagaimana kita sudah bahas ya dan praktekkan pada pelajaran-pelajaran lalu. Nah, adapun di sini pada isim musanna tanda jarnya adalah huruf ya juga, ya. Jadi dalam keadaan nasab dan jar tanda isim musanna sama, yaitu ya, adanya huruf ya di akhir, itulah tanda jarnya. Kita membaca zahabtu ilal mudarrisaini. Saya pergi ke dua Pak Guru itu. Nah, di sana karena didahului oleh ila huruf jar, maka al-mudarrisaini dalam keadaan jar dan tanda jar isim musanna adalah huruf ya di akhir. Ya, makanya kita baca zahabtu ilal mudarrisaini. Kita tidak baca ilal mudarrisani, salah, tapi kita baca dengan ilal mudarrisaini, ya, dengan akhiran ya dan nun. Baik, maka di sini kita menghafal tanda-tanda i'rab untuk isim musanna, ya, isim musanna atau kata yang menunjukkan jumlah dua dalam keadaan rofa, maka tanda rofa'nya dengan alif, dan dalam keadaan nasab dan jar, tanda nasab dan jarnya dengan huruf ya di akhirnya. Ya, adapun nun selalu ada di akhirnya karena dia adalah pengganti tanwin pada isim mufrad. Dan kalau kita perhatikan di sini, ketika dia berakhiran ya dan nun, maka huruf akhir dari kata mufradnya berharokat fathah. Ya, kita lihat al-mudarrisaini. Nah, sinnya berharokat fathah. Ya, dan nunnya berharokat kasroh di akhir. Nah, ini kita perhatikan, ya, supaya nanti kita bisa bedakan dengan jamak mudzakkar salim, ya, kalau kita sudah pelajari. Nah, baik, kita coba berlanjut saja langsung kepada latihan yang ketiga di sana. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-mutsanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan al-mutsanna, ya, isim mutsanna. Baik, langsung saja kita coba berikan kesempatan kepada peserta untuk menjawabnya. Iqbal. Ikhwatal Islam, azanallahu wa iyyakum. Kita masuk sesi interaktif. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Maulida. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Maulida, kita sekarang berada di latihan ketiga. Memulai dari nomor yang pertama, coba dibaca dulu pertanyaannya, kemudian dijawab dengan menggunakan musanna pada jawabannya. Taib. Tafadhali. Kam akhan laki li akhwani. Berapa saudara laki-laki yang kamu punya? Saya mempunyai 2 saudara laki-laki. Taib. Nah, ahsan. Ya, kam akhon laki. Nah, berapa saudara laki-laki yang kamu miliki? Mukhatabnya di sini perempuan, ya, laki. Taib. Kemudian dijawab li akhwani.
ya, li akhwani, saya memiliki 2 saudara laki-laki. Ya, akhun ini musannanya adalah akhwani. Ya, kita menambahkan waw setelah huruf kha-nya, ya, sebagaimana tadi dijawab oleh Ibu Maulida. Li akhwani, saya memiliki 2 saudara laki-laki. Taib, ahsan. Kemudian satu lagi Ibu Maulida, siap? Kam kitaban indi kitaban. Taib. Berapa kitab yang kamu miliki? Saya memiliki 2 kitab. Taib, ahsan. Kam kitaban indaki, ya, kam kitaban indaki, indi kitabani, ya. Berapa buku yang kamu miliki? Saya memiliki 2 buah buku atau 2 buah kitab. Indi kitabani. Taib. Bagus sekali Ibu Maulida, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Maulida. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Aba Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aba Abdurrahman, kita berada di latihan ketiga. Kita lanjut ke nomor yang ketiga di sana, ats-tsalits. Coba dibaca dan dijawab. Tafadhol. Ats-tsalits. Kam taliban jadidan ja'al yauma. Berapa siswa yang baru yang datang hari ini? Al-jawab, alladzi ja'al yauma talibani jadidani. Yang datang pada hari ini 2 siswa yang baru. Taib, naam. Ahsan. Kam taliban jadidan ja'al yauma. Nah, berapa siswa baru yang datang hari ini? Taib, kita jawab, dan lebih efektif kita hilangkan saja isim mausulnya. Langsung kita jawab ja'al yauma talibani jadidani. Ya, jadi kita tinggal hilangkan tadi isim mausulnya saja. Nah, cukup dengan ja'al yauma talibani jadidani. Ya, datang hari ini 2 siswa baru. Nah, kenapa kita tidak menjawab dengan talibaini jadidaini? Abu Abdurrahman, satu pertanyaan tambahan nih. Kenapa tidak dengan talibaini tapi talibani? Ya, rofa. Taib. Karena dia dalam keadaan rofa, talibani dalam keadaan rofa. Nah, pertanyaan lagi, kenapa dia dalam keadaan rofa, talibani? Nah, sambung menyambung di pertanyaannya. Kenapa? Nah, kita lihat lagi kalimatnya, ja'al yauma talibani jadidani. Kenapa kira-kira talibani dalam keadaan rofa? Apa jabatannya dia? Sebagai khobar. Dia adalah? Sebagai khobar. Khobar? Khobar, nah. Nah, tapi kita tidak mendapati mubtada. Adanya fi'il, yaitu ja'a. Nah, kalau ada fi'il, berarti siapa talibani ini? Dia adalah? Fa'il, ya. Fa'il. Nah, ahsan. Dia adalah fa'il, ya. Nah, kita lihat ada fi'il di awal, ja'al yauma. Maka kalau ada fi'il, kita buru-buru cari siapa fa'ilnya. Nah, di sini yang tepat untuk menjadi fa'il adalah talibani. Dan karena fa'il termasuk isim rafa,
maka kita memberikan tanda alif di akhir isim mutsannanya. Jadi kita jawab dengan talibani jadidani tadi, seperti antum jawab tadi ya. Ja'al yauma talibani jadidani. Taib. Ahsan. Kemudian satu lagi Abu Abdurrahman. Ar-Rabi. Kam darasan baqiya fil kitabi? Berapa pelajaran yang tersisa di kitab ini? Jawab, baqiya fil kitabi darsani. Yang tersisa di kitab ini 2 pelajaran. Taib. Ahsan. Kam darsan baqiya fil kitabi, berapa pelajaran tersisa dalam kitab ini? Baqiya fil kitabi darsani, ya. Tersisa pada kitab ini 2 pelajaran, ya. Baqiya fil kitabi darsani. Taib, di sini kita jawab dengan darsani. Kenapa tidak darsaini? Nah, Abu Abdurrahman. Apalagi alasannya nih? Karena dia adalah Khabar ya? khabar. Mana mubtada'nya? Atau ada yang ada di sana mubtada ataukah fi'il? Baqiya, apa ini baqiya? Fi'il ataukah mubtada? Fi'il. Taib. Fa'ilnya. Taib. Berarti darsani adalah Fa'il. fa'il. Nah, taib, ahsan. Ya, baqiya ini fi'il madhi, artinya tersisa, ya, baqiya. Nah, baqiya yabqa. Nah, tersisa baqiya fil kitabi, tersisa di dalam kitab. Darsani, 2 pelajaran. Darsani sebagai fa'il, dan fa'il itu dalam keadaan rafa, dan karena dia dalam keadaan rafa maka kita berikan tanda rafa. Isim mutsannanya adalah alif, ya. Kita baca darsani, kita tidak baca darsaini tapi darsani. Taib, bagus sekali Abu Abdurrahman, cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz. Taib, tafadhol. Di latihan pertama di nomor 1 itu kita diganti dengan domir, bisa ya Ustaz? Kan di nomor 1-nya kam suratan hafidhu basyirun. Taib. Kita jawab hafidhu suratan wahidatan. Bisa ganti domir. Baik, kalau mau kita jawab dengan domir, kita jawab hafidhu suratan wahidatan. Hafidhu suratan wahidatan. Tidak memakai ha, tidak. Karena domir di sana kita mau menjawab dia telah menghafal 1 buah surat. Dia di sini berperan sebagai fa'il. Jadi cukup dengan hafidho, ya. Karena hafidho ini dia di sana fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu huwa. Begitu. Ya, domir mustatir takdiruhu huwa. Itu fa'ilnya. Maka kita cukup hafidho suratan wahidatan. Begitu cukup. Domirnya adalah domir mustatir takdiruhu huwa. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Abu Abdurrahman. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Siti. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti, kita berada di latihan ketiga. Kita berlanjut ke nomor yang kelima di sana, al-khamisu. Coba dibaca dan coba dijawab. Tafadhali. Bismillah. Kam taliban kharaja minal fasli, berapa pelajar yang keluar dari kelas? Taib. Kharaja minal fasli talibani,
pelajar yang keluar dari kelas telah keluar dari kelas 2 orang pelajar. Taib, naam, ahsan. Kam taliban kharaja minal fasli, kharaja minal fasli talibani. Jawabannya ya. Kharaja minal fasli talibani. Taib. Talibani, pertanyaan Ibu Siti, kenapa kita tidak memakai talibaini? Karena dia sebagai fa'il dari kharaja. Taib, naam, ahsan. Ya, karena talibani sebagai fa'il dari fi'il kharaja, dan fa'il termasuk isim rofa, ya, dan tanda rofa untuk isim musanna adalah alif, ya, huruf alif di akhir. Karena itu kita baca talibani, ya, kharaja minal fasli talibani. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Ibu Siti. Bismillah. Rajulan mata fil hadisi rajulan mata fil hadisi, berapa orang yang meninggal dalam kecelakaan. Taib. Mata fil hadisi rojulan telah meninggal dalam kecelakaan 2 orang. Taib, ahsan. Kam rajulan mata fil hadisi. Nah, berapa orang laki-laki yang meninggal dalam kecelakaan tersebut? Al-hadis artinya kita bisa artikan kecelakaan, ya. Nah, kita jawab tadi mata fil hadisi rajulani. Mata fil hadisi rajulani, ya, telah meninggal dalam kecelakaan tersebut 2 orang laki-laki, ya, rajulani. Nah, rajulani dia kita tidak jawab dengan rajulaini, nah, dengan akhiran alif dan nun. Kenapa ini Ibu Siti? Karena dia berperan sebagai fa'il dari fi'il mata. Taib, nah, ahsan. Dia adalah fa'il dari fi'il mata. Ya, mata ini fi'il madhi, artinya wafat, ya, meninggal. Mata yamutu, fi'il mudhari'nya. Ya, kalau kita temukan fi'il, maka otomatis kita mencari siapa fa'ilnya. Meninggal. Siapa yang meninggal? 2 orang laki-laki. Maka dialah fa'ilnya, dan fa'il termasuk isim rofa. Karena itu kita perlu memberikan tanda rofa, dan tanda rofa isim musanna adalah huruf alif di akhir, ya. Maka kita jawab dengan mata fil hadisi rajulani, ya, sebagaimana tadi dijawab Ibu Siti. Baik, bagus sekali Ibu Siti, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Siti. Selanjutnya bagaimana, Ustaz? Baik, kita cukupkan tampaknya. Nah. Baik, karena waktu yang telah berada di akhir pelajaran kita sedikit ringkas apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Malam hari ini biidznillah kita telah masuk ke pelajaran yang ke-20. Kita telah membaca tadi hiwar yang ada di pelajaran ke-20, dan kita mendapati di antara kalimat atau struktur kalimat yang baru, misalkan kita dapati penggunaan isim-isim musanna, ya. Kita bisa lihat di sini isim-isim musanna dalam keadaan rafa, dan isim-isim musanna dalam keadaan nasab ataupun jar, ya. Kemudian di antara struktur kalimat yang baru juga, misalkan tadi penggunaan ahaduhuma dan al-akhar, ya. Dalam kalimat tadi ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi, ya, ini untuk merinci dua hal, ya.
Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Begitu juga isim-isim mutsanna, ya, kita berkenalan lebih dalam terkait isim mutsanna. Isim mutsanna dia adalah kata benda yang menunjukkan jumlah dua, ya. Kalau kita pada pelajaran-pelajaran yang lalu sering mendapati isim mufrad, kata yang berjumlah tunggal. Makanya kita artikan sebuah, seorang, ya, dan seterusnya. Ataupun kita juga pernah dapati jamak, ya, misalkan buyutun, ini jamak, rumah-rumah. Dan jamak dalam bahasa Arab dimulai dari jumlah 3 sampai ke atas. Nah, kalau gitu jumlah 2 bagaimana? Nah, jumlah 2 ini adalah ditunjukkan oleh mutsanna ini, ya. Nah, kata-kata benda yang berjumlah 2 dia adalah isim mutsanna. Dan isim mutsanna kita bisa lihat di sini ada yang berakhiran alif dan nun dan ada yang berakhiran ya sukun dan nun. Dan ini ditentukan berdasarkan keadaan i'rabnya sebagaimana tadi kita telah ambil. Dalam keadaan rafa, jika isim mutsannanya dalam keadaan rafa, maka kita memberikan huruf alif dan nun di akhirnya. Jika isim mutsannanya dalam keadaan nasab atau jar, maka kita memberikan huruf ya dan nun di akhirnya. Ya. Nah, sesuai dengan sebab-sebab i'rabnya, ya. Nah, misalkan di antara isim-isim rafa adalah fa'il, begitu juga mubtada, begitu juga khobar. Di antara isim-isim nasab adalah maf'ulun bihi contohnya, atau keterangan waktu misalkan. Nah, di antara isim-isim jar adalah isim yang didahului oleh huruf-huruf jar. Nah, maka ini kita coba hafalkan, ya. Nah, kita perlu hafalkan sebab-sebab i'rab, yaitu yang menjadikan suatu kata rafa, nasab atau jar, atau kita sebut dengan amil, awamil, ya. Amil-amil rafa ataukah amil-amil nasab ataukah amil-amil jar. Kita hafalkan juga keadaan-keadaan i'rab, ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jar. Dan kalau suatu kata dalam keadaan-keadaan ini ada tanda-tandanya, apakah dhammah di akhir tandanya, apakah fathah ataukah kasrah, ataukah tanda-tanda cabang seperti alif tadi pada isim mutsanna, ataukah huruf ya di akhirnya. Ya. Ini kita mulai hafalkan sedikit demi sedikit. Baik, barangkali ini dahulu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahami bahasa yang agung ini, bahasa Al-Qur'anul Karim, bahasa Arab. Kita cukupkan malam hari ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.